Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karina Tia Maulana dari STR 1B. Di sini aku mau ngejelasin tentang sistem reproduksi wanita dan pria, bagian eksternal maupun internal. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada tuba Fallopi, yang berfungsi untuk menyalurkan ovum dan ovarium menuju uterus. Yang kedua, uterine fundus, yang berfungsi untuk menyimpan dan mendukung perkembangan janin selama kehamilan. Yang ketiga, ada uterus, berfungsi sebagai tempat perkembangan zigot apabila terjadi fertilisasi. Yang keempat, ovarium, fungsinya untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kelima, fimbriae, berfungsi untuk menangkap sel telur dan mendorong ke saluran tuba. Yang keenam, ovarium ligamen, berfungsi menjaga posisi ovarium di dalam panggul. Yang ketujuh, endometrium, fungsinya untuk mendukung implantasi dan perkembangan awal embrio. Yang kedelapan, myometrium, fungsinya untuk berkontraksi dan proses melahirkan. Yang kesembilan, perimetrium, fungsinya untuk melindungi lapisan permukaan rahim. Yang kesepuluh, cervical canal, berfungsi sebagai jalur sperma untuk memasuki rahim saat pembuahan. Yang ke-11, cervix, fungsinya untuk memproduksi lendir atau mukus. Yang ke-12, vagina, fungsinya tempat untuk berhubungan seksual. Baik, selanjutnya reproduksi wanita. Yang pertama ada mons pubis, fungsinya untuk melindungi tulang kemaluan dan organ reproduksi bagian dalam. Yang kedua ada prepus, fungsinya untuk melindungi bagian dari zona erotis yang sensitif. Yang ketiga ada klitoris, fungsinya sebagai pusat kenikmatan seksual. Yang keempat, labia minora, berfungsi untuk melindungi vagina dan juga uretra. Yang kelima, uretra, fungsinya sebagai saluran untuk keluarnya urin. Yang keenam, labia mayora, berfungsi untuk melindungi dan menutupi bagian dalam organ vagina. Yang ketujuh, fungsinya untuk mengeluarkan ekskresi uterus pada haid, jalan lahir, dan kopulasi atau bersetubuh. Yang kedelapan, vestibul, berfungsi untuk mengeluarkan cairan untuk melumasi vagina. Yang kesembilan, pudendal cleft, fungsinya untuk melindungi organ reproduksi. Yang kesepuluh, clinical perineum, berfungsi untuk menyokong organ-organ panggul. Yang terakhir, anus, berfungsi untuk membantu dalam mengeluarkan tinja. Selanjutnya ada organ reproduksi internal pada pria. Yang pertama, ada vas deferens, fungsinya untuk mengangkat sperma dari testis ke ampula kemudian ke uretra. Yang kedua, ampula vas deferens, fungsinya untuk menyimpan dan mematangkan sperma sebelum ejakulasi. Yang ketiga, kelenjar prostat, berfungsi untuk menambahkan cairan ke sperma untuk ejakulasi. Yang keempat, kelenjar CHOP, berfungsi untuk melumasi uretra serta menghasilkan dan mengeluarkan cairan pelumas. Yang kelima, epididymis, fungsinya untuk membawa sperma yang telah diproduksi testis lalu menyimpannya. Yang keenam, testis, fungsinya untuk memproduksi sperma. Yang ketujuh, uretra, fungsinya membawa sperma dan urin keluar tubuh melalui penis. Kedelapan, kandung kemih, fungsinya untuk menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui berkemih. Yang kesembilan, vesicula seminalis, fungsinya untuk mensekresikan cairan dalam tubuh yang memiliki sifat basah. Yang kesepuluh, ureter, fungsinya membawa hasil penyaringan ginjal menuju kandung kemih. Kesebelas, jaringan erektil, fungsinya untuk mendukung fungsi seksual dan meningkatkan pengalaman intens. Yang ke-12, glans penis, fungsinya memberikan sensasi seksual. Lalu selanjutnya ada organ eksternal pada pria. Yang pertama ada kandung kemih, berfungsi untuk menyimpan urin. Yang kedua, kelenjar prostat, fungsinya untuk memproduksi cairan yang menutrisi sperma. Yang ketiga, uretra, berfungsi untuk membawa sperma dan urin keluar tubuh melalui penis. Yang keempat, vas deferens, berfungsi sebagai penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Yang kelima, testis,
berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keenam, skrotum, berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Yang ketujuh, kepala penis, berfungsi sebagai tempat keluar urin dan air mani. Yang kedelapan, lubang penis, berfungsi untuk mengeluarkan urin dan sperma.